Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji? Katakan, siapakah aku ini, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau. Saya ucapkan selamat malam seluruh sidang jemaat Tuhan. Kita boleh ada sampai pada malam hari ini di dalam ibadah doa. Sebelum kita lakukan segala sesuatu, mari kita tundukkan kepala masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga,
Kami bersyukur dan berterima kasih untuk sepanjang hari ini Tuhan sudah memelihara, memberkati hidup kami, sehingga kami boleh ada kembali malam hari ini untuk bersekutu bersama dengan umat-umat-Mu. Kami berdoa bagi semua pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan. Urapi kami semua dengan kuasa-Mu, urapan yang sama bekerja di dalam setiap pribadi sidang jemaat Tuhan. Hadirlah Engkau melawat setiap pribadi kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Penolong yang selalu setia. Amin, haleluya Yesus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Katakan, penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku
bersyukur. Yesus mau menjadi sahabat kita. Yesus mau menjadi penolong bagi kehidupan kita. Dan Yesus juga memberikan kepada kita umat-umat Tuhan sebuah hati yang juga sama-sama mau mengasihi satu dengan yang lainnya, untuk kita sama-sama mengasihi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus. Ajar kami punya hati mengasihi Engkau. Ajar kami punya hati mengasihi sesama kami, umat-umat Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Amin, haleluya, haleluya. Kasih pasti lemah lembut. Amin. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bangga memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Glory bagi nama-Mu. Terima kasih Yesus. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu. Katakan, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu, Tuhan ajarilah kami. Haleluya. Saling mengasihi, ajarilah kami ini. Saling mengampuni, ajarilah kami ini. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batas. Ajarilah kami, ajarilah kami ini. Saling mengasihi, ajarilah kami ini. Saling mengampuni, ajarilah kami ini. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu, kasih pasti lemah lembut. Haleluya. Kasih dari Tuhan biarlah bekerja di dalam setiap pribadi kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Ajarilah kami, ajarilah kami ini. Saling mengasihi, ajarilah kami ini. Saling mengampuni, ajarilah kami ini. Kasih-Mu ya
mengasihi. Amin Tuhan. Ajari kami malam hari ini Tuhan untuk mampu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami umat manusia, mengasihi sesama kami umat Tuhan. Ajarilah kami, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling ini yang menjadi pengakuan kami Tuhan. Ajarilah kami Yesus. Haleluya. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami, mampukan kami melakukan firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Itulah yang Tuhan perintahkan bagi kami, Yesus. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu kudus tiada, katakan ajarilah kami. Ajarilah kami ini. Kita mau persiapkan hati kita. Izinkan Allah berbicara lewat kebenaran firman-Nya pada malam hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Kasih-Mu kudus ajarilah kami. Ajar dengan kasih Kristus, Ibu Gembala akan pimpin kita dalam doa untuk kebenaran firman Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sungguh benar Tuhan, begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau belajar Tuhan sepenuh hati kami, tulus kami mengasihi-Mu dan sesama kami Tuhan. Mari Tuhan sebentar kami akan kembali belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan melayakkan setiap hati, pikiran, pendengaran kami. Biarlah firman-Mu boleh disampaikan. Urapan Allah ada atas hamba-Mu dan atas kami semua. Berikan kami hati dan telinga seorang murid Tuhan. Berikan kami hikmat dan pengertian lebih lagi untuk kami mendengar firman-Mu. Kami mengerti dan kami mau lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Engkau ada bagi kami. Engkau rindu berfirman bagi kami. Engkau rindu menguatkan setiap kehidupan kami. Engkau rindu melawat setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami luaskan Engkau Roh Kudus bekerja melawat kami lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Menyerahkan semuanya dan kami siap terima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Saya ucapkan kembali selamat malam, mungkin yang baru hadir dalam ibadah. Saudara, kita mau belajar ya
sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Pada malam hari ini saya berikan tema hidup dalam kasih ya. Hidup dalam kasih, Roma 12 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Tema besar gereja kita untuk bulan ini ya adalah sehati sepikir. Ya. Dalam kamus bahasa Indonesia artinya berpikir dan merasakan hal yang sama. Ya. Apa maksudnya? Ya. Allah mendorong orang-orang percaya untuk hidup dengan sehati sepikir. Artinya harus mengembangkan saling pengertian, kerjasama dan kasih satu sama lain. Mungkin agak keras ya. Mereka tidak boleh sombong atau congkak di dalam pikiran mereka. Karena itu akan merusak kesatuan dan persatuan dalam jemaat. Saya coba buka di dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini dikatakan hiduplah rukun satu sama lain. Dan dalam firman Allah yang hidup di sana dikatakan bekerjalah bersama-sama dengan senang hati. Bapak Ibu Saudara, 1 bulan yang lalu ya kita telah banyak belajar tentang peranan Roh Kudus yang memenuhi umat-umat Tuhan yang percaya. Mengubah perilaku menjadi umat yang menekankan kasih satu sama lain. Ya, saya berikan contoh mungkin kita sudah pelajari ya dalam bulan kemarin bagaimana kehidupan jemaat mula-mula setelah peristiwa hari Pentakosta. Coba kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Kisah Para Rasul saya akan singgung sedikit ya dalam bulan yang lalu. Kisah Rasul pasal 2 ayat 44 dan 45 ya. Saya akan bacakan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ya. Mereka selalu bersatu. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ya, ini dalam bentuk barang dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ya. Memang tidak tercatat di sini tapi mungkin sebagian dari mereka bukan orang yang terlalu berkecukupan. Tapi yang kita mau lihat ya, prinsip kasih itu sudah mengalir dalam hati mereka masing-masing. Padahal kalau kita kembalikan di dalam kehidupan kita sebagai manusia, sifat manusia itu bagaimana sih? Sifat manusia pada umumnya adalah ego yang sangat tinggi. Semua yang dilakukan untuk keuntungan diri sendiri, untuk kesenangan diri sendiri. Tetapi jemaat mula-mula setelah peristiwa Pentakosta, ya mereka dengan rela hati, mereka mau kerjakan itu. Sekali lagi sudah ada prinsip kasih di dalam hidup mereka. Dan
prinsip ini yang sebenarnya sudah diajarkan oleh Yesus sendiri. Ya, kita sudah tahu semua hukum kasih, 2 hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ya, hukum yang kedua dan sama dengan itu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan seberapa banyak kita yang malam hari ini yang sudah merasakan, sudah menerima kasih Tuhan, sudah seharusnya kita mempraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehati, sepikir, berpikir dan merasakan hal yang sama. Apa yang dirasakan oleh orang lain, kita juga ikut merasakan. Mereka mungkin senang, kita juga ikut senang. Apa yang dialami oleh orang-orang mungkin dari kalangan bawah, hendaknya kita juga sama-sama mau ikut merasakannya. Ikut prihatin, bahkan dikatakan ikut bertindak. Paulus di dalam pelayanannya, coba kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 22 dan 20. 1 Korintus pasal yang ke-9. Ya, ayat yang ke-22. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Bagi orang yang lemah, aku menjadi seperti yang lemah. Satu tujuan Paulus, segala sesuatu yang aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Supaya dia juga bisa memenangkan beberapa orang dari mereka. Kembali hidup di dalam kasih. Ya, sehati sepikir, bagaimana cara kita mempraktekkannya. Yang pertama, coba kita lihat di dalam Roma kembali pasal 12 ayat yang ke-10. Roma 12 ayat yang ke-10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Semua orang yang beriman sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus harus mengasihi sesama saudara seiman. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-9 dan 10, tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Saya katakan tadi, Yesus sudah mengajar 2 hukum kasih. Dan memang benar ajaran tentang kasih itu sudah diberikan. Tapi menjelang akhir zaman ini kita diajarkan untuk lebih bersungguh-sungguh lagi dalam hal mengasihi. Penuh kemurahan dan kelembutan. Kenapa harus begitu saudara? Karena ya Matius katakan zaman akhir kasih akan menjadi dingin. Kasih orang akan menjadi tawar. Kita sudah tahu hukum kasih. Tapi 1 Tesalonika dikatakan, kami menasihati kamu saudara-saudara supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi
melakukannya. Tuhan memberikan kita ya mata untuk melihat secara jasmani dan secara rohani orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekecil apapun yang bisa kita lakukan, kerjakanlah dengan bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kolose katakan dalam pasal 3 ayat ke-23, kamu lakukan itu seperti kamu lakukan untuk Tuhan, bukan ya untuk manusia. Mungkin kita katakan, keadaan saya seperti ini, saya tidak dapat membantu secara jasmani. Tapi saya katakan Tuhan juga berikan kemampuan untuk membantu secara rohani minimal. Ya, Tuhan kasih kita mulut untuk mendoakan orang-orang lain. Mengasihi orang lain. Kasih yang sesungguhnya itu tidak berbuat jahat terhadap sesama. Bagaimana lagi cara kita mempraktekkannya? Ya, tadi hiduplah di dalam kasih ya. Ayat hendaklah kamu saling mengasihi. Kemudian yang kedua, Galatia pasal yang ke-6. Galatia 6 ayat yang ke-2 dan ayat yang ketiga. Saya akan bacakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menolong orang. Ya, tadi saya katakan secara jasmani mungkin. Ya, kita bisa doakan secara rohani. Bisa juga kita menolong orang yang memerlukan bantuan ketika dia sedang sakit, ketika dia sedang susah, dan banyak hal lagi. Dan kita harus lakukan ya dengan sepenuh hati. Kita tidak lakukan sesuatu ini hanya untuk mencari muka ya, bukan untuk mencari muka. Biar orang lain melihat saya sudah menolong dia. Bukan seperti itu saudara. Tapi kita mau jadikan kehadiran kita menjadi berarti di hadapan orang lain. Kehadiran kita menyenangkan orang lain. Dalam firman Allah yang hidup dalam Galatia tadi dikatakan, ikutlah merasakan kesukaran dan kesulitan orang lain. Dengan demikian saudara menaati perintah Tuhan kita. Kita tidak bisa buat yang besar, sekecil apapun. Ya, mungkin pertolongan kita tidak berharga di hadapan orang lain, tetapi di hadapan Tuhan, Tuhan perhitungkan apa yang kita bisa buat. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Dan yang ketiga ya, bagaimana kita bisa mempraktekannya? Dalam 1 Petrus pasalnya yang ke-5, 1 Petrus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-6 ya. Rendahkan diri di hadapan Tuhan ya. Ayat yang ke-6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Merendahkan diri di hadapan tangan Tuhan yang kuat. Tetapi bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi kita juga mau merendahkan diri ya terhadap sesama. Roma 12 tadi dikatakan saling mendahului memberi hormat. Terjemahan yang lain dikatakan jangan menganggap diri mengetahui segala-galanya. Ya, kembali tadi dalam Roma pasal yang ke-12 tadi.
Ayat yang ke-16 ya, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Terjemahan lain, jangan menganggap diri mengetahui segala-galanya. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Saling mengasihi terhadap sesama, saling mendahului dalam memberi hormat. Di dalam hal ini, Tuhan mau saya dan saudara-saudara bersama-sama menjadi mitra kerja Allah. Dengan kesadaran saya punya kekurangan, saudara juga punya kekurangan, kita masing-masing punya kekurangan, dan kekurangan itu ditutupi oleh orang lain. Kekurangan saya ditutupi oleh saudara yang lain. Kekurangan orang lain mungkin ya yang lain lagi bisa menutupi. Begitu indahnya kehidupan kalau kita bisa bekerja sama saling menutupi kekurangan yang lain, bukan membangkitkan, mengungkit-ungkit kekurangan orang lain. Apa yang kita bisa buat? Tutupi kekurangan orang lain. Dan kita sama-sama bekerja menjadi mitra kerja Allah. 1 Korintus 3:9 dikatakan, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Rendahkan diri di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Bekerja bersama-sama. Menjadi mitra kerja Allah. Itulah prinsip-prinsip hidup dalam kasih hidup yang sehati sepikir bersama dengan orang lain. Bisa bekerja sama dengan baik. Apa ada ruginya? Enggak, saudara. Karena Mazmur 133 dikatakan ketika kita bisa hidup sehati sepikir. Ketika kita bisa duduk bersama-sama dengan rukun. Ayat yang ketiga dari Mazmur 133 dikatakan, orang yang bisa hidup seperti itu, kesanalah Tuhan memberi dan memerintahkan berkat. Bila firman Tuhan boleh ya kita terapkan di dalam kehidupan kita malam hari ini. Sama-sama kita angkat pujian. Berikan ku hati seperti hatimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Amin Yesus. Berikan ku hati. Dia ada di tengah-tengah kita malam hari ini. Dia sudah berbelas kasihan kepada kita. Dan kini dia mengajar berbelas kasihan kepada orang lain. Sehati, sepikir, sepenanggungan. Kita lihat di sekeliling kita. Haleluya, banyak orang yang harus diselamatkan. Banyak orang yang harus dan bisa kita tolong. Haleluya, amin Yesus. Berikan ku kakimu
berikanku, berikanku hatimu, berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku, berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu, berikanku, berikanku, berikanku hati. Haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin Yesus. Saudara, setelah hari raya Pentakosta, setelah Roh Kudus dicurahkan, murid-murid tidak tinggal diam di tempat, tetapi mereka mulai menyebar. Mereka mulai memberitakan Injil. Ada banyak hal yang bisa mereka kerjakan dan telah mereka kerjakan. Dan tugas kita malam hari ini, jangan kita tinggal berdiam diri. Apa yang kita lihat di depan mata kita, di sekeliling kita, secara jasmani, secara rohani, ada banyak jiwa mungkin yang harus kita bawa di bawah kaki Tuhan, supaya mereka pun bisa diselamatkan. Allah bekerja di dalam setiap pribadi mereka. Haleluya, haleluya, kasihi sesama kita. Haleluya, bertolong-tolonganlah menanggung beban-beban di antara sesama kita. Rendahkan hati kita di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Haleluya, haleluya. Mulia, mulia namamu. Buat kami mengerti kehendak-Mu Tuhan. Mampukan kami melakukan apa yang Tuhan suruh dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan punya hati untuk kami. Dan dia Tuhan taruh juga hati Engkau di dalam setiap pribadi kami, untuk dapat mengasihi, untuk dapat melayani, untuk dapat menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, 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 amin, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ajaib Engkau. Buka hati kita saudara, izinkan Allah bekerja. Berikanku hati, amin Yesus. Seperti inilah pengakuan kami di hadapan-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Berikanku mata seperti mata-Mu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikanku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikanku, berikanku, berikanku hati-Mu, berikanku. Saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Berikanku
berikan ku hatimu. Satu pelajaran yang indah yang kita boleh dengarkan pada malam hari ini, saudara. Ya, manusia tidak bisa hidup sendiri, saudara. Ya, dia perlu berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Dan lebih lagi, saudara, ketika Roh Kudus sudah tinggal di dalam kehidupan kita, ya, kita dituntun untuk menjadi atau mempunyai hati seperti Yesus adanya. Dan di bulan ini, saudara, kita belajar sehati sepikir seperti yang Yesus kehendaki kita lakukan kepada setiap rekan kita di dalam pelayanan, ya, keluarga kita dalam satu keluarga, di dalam pekerjaan kita, dimanapun juga. Karena firman Tuhan berkata, ketika kita sehati sepikir, ya, maka berkat Tuhan akan dicurahkan dalam kehidupan setiap kita yang percaya kepadanya. Belajar, saudara, tidak mudah, ya, tetapi kita belajar untuk bisa sama-sama sehati sepikir. Saya percaya ketika ada sehati sepikir, maka semua akan dibangun dengan baik. Keluarga yang sehati sepikir, keluarga itu akan dibangun. Pelayanan yang sehati sepikir, ya, maka pelayanan itu akan dibangun. Makin hari makin baik, makin hari makin berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencana. Berikan ku hatimu. Sekali lagi katakan, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencana. Berikan ku hatimu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini. Satu kebenaran firman Tuhan yang boleh nyata di dalam kehidupan kami, mengingatkan kami kembali, Tuhan, bahwa hidup kami tidak bisa untuk mementingkan diri kami sendiri. Semua karena kami sendiri, tidak. Tetapi kami perlu saling berinteraksi dengan rekan kami, dengan sesama kami yang ada di sekeliling kami. Kami perlu mempunyai sehati sepikir bersama-sama untuk membangun segala hal, Tuhan, di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya, Tuhan, di hari-hari ini, Tuhan, ajarkan kami untuk lebih sungguh lagi memiliki kasih di dalam hidup kami, Tuhan. Untuk melihat ada begitu banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan Engkau, Tuhan. Membutuhkan tangan-Mu, membutuhkan perhatian-Mu, Tuhan, di dalam kehidupan kami, Tuhan. Ajar kami menjadi perpanjangan tangan-Mu, Tuhan. Supaya begitu banyak, Tuhan, orang-orang yang lain yang membutuhkan Tuhan dapat terbantu dengan baik. Orang-orang lain yang perlukan Engkau, Tuhan, di dalam kehidupan kami. Melihat kasih itu nyata di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, sebagai anak-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, tolong kami. Roh Kudus, tuntun kami supaya kami punya hati sepikir, supaya kami punya kasih yang sungguh-sungguh tulus di dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, dan biarlah benar-benar firman-Mu, Tuhan, menuntun perjalanan kehidupan kami dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini, Tuhan. Setiap pergumulan, masalah, persoalan yang kami hadapi ketika kami ada di dalam doa kepada-Mu, Tuhan, Tuhan memberikan kami kekuatan dan jalan keluar. Tuhan menyatakan mujizat-Mu dalam setiap hal, Tuhan, termasuk juga ketika kami ada dalam keadaan sakit dan kami tidak berdaya, Tuhan. Tuhan berikan kami kekuatan, Tuhan berikan kami kesembuhan, bahkan perkara-perkara ajaib menyertai perjalanan kehidupan kami, umat-Mu yang ada. Kami mengucap syukur untuk semuanya, Tuhan. Kami alaskan doa dan sembahyang kami
di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kami yang percaya berkata, amin. Ya, puji nama Tuhan.